pagi, Bu. Ini beneran kelas 10 bisa anak 1 ya? Ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai bisa dirapikan dulu ya tempat duduknya. Oke, sebelum pembelajarannya dimulai, salah satu bisa pimpin doanya ya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu aksen dulu ya. Dela, Hadir Bu. Erika, Mila, Hadir Bu. Zian, Adia, Hadir Bu. Rina, Hadir Bu. Istiqomah, Hadir Bu. Riris, Hadir Bu. Anya, Bu. Luvita. Nggak masuk. Kenapa? Nggak tahu Bu. Absen. Oke, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai K3 ya dan bagaimana penerapannya dalam industri di sana. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan masuki materi baru yaitu tentang teknik dasar menjahit pada materi mesin jahit dan mesin penyelesaian. Oke, untuk tujuan pembelajaran materi hari ini nantinya diharapkan teman-teman semuanya bisa mengetahui dan bisa membedakan antara mesin jahit dan mesin penyelesaian. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, di sini ada yang tahu nggak mesin jahit itu apa dan mesin penyelesaian itu apa? Mesin jahit untuk menjahit. Ya, betul. Oke, untuk mesin jahit dan mesin penyelesaian adalah alat yang penting dalam industri garmen. Mesin jahit digunakan untuk menyatukan potongan-potongan kain agar menjadi sebuah pakaian. Kemudian untuk mesin penyelesaian sendiri yaitu memberikan sentuhan akhir seperti merapikan jahitan dan memotong sisa benang. Keduanya berperan penting dalam meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi untuk menghasilkan pakaian yang rapi dan tahan lama. Oke, kemudian yang pertama adalah mesin jahit. Yang pertama adalah mesin jahit manual, yaitu mesin jahit yang alat pengoperasiannya dengan menggunakan kaki untuk menggerakkannya. Terdapat berbagai macam jenis merek untuk mesin jahit manual sendiri, yaitu ada single, standar, ada butterfly. Untuk pada dasarnya penggunaan mesin jahit manual ini sendiri hanya manual sendiri mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihannya yaitu hasil jahitannya itu rapat, kemudian rapi dan juga kecil, yang akan membuat bahan pakaian yang dijahit terlihat bagus dan berkualitas tinggi. Untuk kelemahannya sendiri yaitu hasil jahitan mesin jahit manual ini tuh tusuknya pada tusukan jahitan pada kain itu lebih mudah dilepas. Kemudian yang kedua ada mesin jahit industri atau head speed. Mesin jahit head speed ini menghasilkan setikan yang lurus dengan satu laju. Mesin ini digunakan untuk menjahit kain seperti kaos. Kemudian semua jenis pakaian juga bisa. Mesin ini banyak digunakan untuk industri pada garmen. Untuk yang ketiga ada mesin jahit portable. Mesin jahit ini sendiri itu bentuknya berukuran kecil dan ringan dan mudah dipindahkan antara suatu tempat ke tempat lainnya. Lebih praktis ya. Meskipun mesin ini lebih ringkas
dengan 1, 2, 3 dan disesuaikan dengan keperluan sendiri. Mesin ini memiliki kecepatan kurang lebih 7.000 rpm. Tipe jarum yang digunakan DCX2. Kemudian fungsi dari mesin obres sendiri yaitu untuk merapikan tiras, tetapi tidak sedikit pula dengan pemakaian benang yang berwarna-warni, hasil obresan dapat dipakai sebagai hiasan. Kemudian ini ada macam-macam mesin obres. Yang pertama ada mesin obres manual 3 benang. Kemudian ada mesin obres manual menggunakan 4 benang. Kemudian ada mesin jahit obres industri. Kemudian yang kedua ada mesin gulsum atau meci. Ini merupakan suatu alat jahit yang dimanfaatkan untuk menjahit tepi kain dengan teknik gulsum. Umumnya ini tuh bisa dijumpai pada penyelesaian tiras hijab, spray, dan lain-lain. Kemudian mesin gulsum sendiri itu termasuk salah satu tipe mesin obres yang didesain khusus untuk menjahit pinggiran kain agar tidak mudah lepas. Hanya saja jahitan yang dihasilkan oleh mesin gulsum umumnya terlihat lebih rapi, halus, dan tipis. Tidak seperti obres yang memiliki tipe jahitan lebar, besar, dan kasar. Kemudian yang ketiga ada mesin overdeck, yaitu suatu mesin penunjang industri yang berfungsi untuk merapikan jahitan dengan menutup sempurna jahitan di atas permukaan kain. Mesin overdeck biasa digunakan untuk menjahit kaos dan kain kemeja. Mesin overdeck menggunakan benang 5 untuk menghasilkan jahitan yang sempurna. Kemudian selanjutnya ada mesin pengubah kancing, yaitu memiliki berkecepatan tinggi untuk jahitan pengubah kancing dengan berbagai ukuran, yaitu 6,4 sampai 38,1 mm yang dilengkapi dengan pisau. Kemudian mesin ini memiliki kecepatan kurang lebih 3.600 rpm. Untuk tipe jarum yang digunakan adalah DPX5. Kemudian yang terakhir yaitu mesin pemasang kancing. Untuk mesin ini tuh bisa memasang kancing secara otomatis dan tidak menggunakan manual atau tangan. Mesin ini biasa digunakan untuk produksi pada garmen. Gerak mesin bisa disesuaikan pada jumlah lubang kancing yang akan dipasang. Mesin ini digunakan untuk menjahit pasang kancing dengan bervariasi ukuran dan lubang mulai dari 10 sampai 28 mm. Kemudian tipe yang digunakan DPX1 atau DPX17. Oke, dari materi yang Ibu sampaikan, ada yang bisa menyimpulkan atau ada yang mau bertanya? Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Mbak Mila? Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, pengoperasian mesin jahit seperti obres, overdeck, gulsum, bahkan itu memiliki aspek fundamental dalam industri garmen dan tekstil. Mesin-mesin yang tadi disebutkan memiliki peran spesifik dan memiliki kegunaan masing-masing. Oke, terima kasih. Beri waktu Mbak Mila. Oke, jadi pengoperasian mesin jahit, kemudian obres, overdeck, kemudian gulsum, pengubah kancing, dan pemasangan kancing merupakan aspek yang fundamental dalam industri garmen dan tekstil. Setiap mesin memiliki peran yang berbeda-beda dan kegunaannya itu berbeda-beda. Kemudian hasilnya juga berbeda-beda. Pemahaman yang mendalam dan keterampilan teknik yang terlatih akan membantu kita dalam menjalankan mesin dengan optimal dan meningkatkan efisiensi produk, kemudian mengurangi tingkat kerusakan dan menjaga konsistensi hasil yang berkualitas. Kemudian latihan yang konsisten serta pemahaman teknis yang kuat tidak hanya mempercepat pada proses kerja, tapi juga menjamin keandalan dan kualitas suatu produk tersebut. Pada akhirnya, penguasaan teknologi mesin ini sangat berkontribusi terhadap daya saing dan keberhasilan dalam industri mode dan
yang tidak paham bisa ditanya